namanya pendek. Pakai Raden Doro nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Cediwa YouTube channel. Di edisi Selasa kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Budiah Ayu. Budiah Ayu ini di tahun 2021 ini menerbitkan novel. Judulnya Anak Jajah. Anak Jajah itu anaknya siapa? Kenalan dulu, Budiah. Ya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini aslinya Bandel bukan sini. Bukan ya? Tapi orang Indonesia ya? Masih BNI. Masih BNI ya? Oke. Sebenarnya dulu dari mana ini? Saya tiba-tiba ketemu Budiah itu dan kaget, nulisnya udah rapi. Nulisnya udah rapi. Terima kasih. Ya, apa namanya? Kalau saya di sini kan kebetulan suami orang sini, orang Bantul. Jadi ya tinggal di sini ikut suami lah. Gitu kan. Tinggal di mana, Bu? Tinggal di Kasongan. Kasongan. Sering kita ke sana. Ya. Pakai model gerabat. Nah, terus kemarin ketemu sama Mas Teddy itu pas ada seminar dari dinas kebudayaan, saya mau lupa. Dinas kebudayaan, dan kebetulan Mas Teddy ini narasumber saya. Padahal beliau sudah menulis banyak. Amin, alhamdulillah. Tapi masih kurang sih, masih belum puas gitu. Masih pengen punya bestseller terkenal. Pokoknya biar kalau terkenal itu susah loh. Kemana-mana nggak bisa makan enjoy disuruh bayarin orang. Susah terkenal. Dikenal sebagai penulis gitu. Dikenal sebagai penulis ya. Terus Cita-citanya ini masih merangkak, masih belajar. kalau bicara awal mula kenalan dengan dunia menulis, Budiah dulu gimana? Budiah atau Budiah? Terserah. Terserah. Emang udah ibu-ibu Miss. sebagai. Oke. Yang penting jangan tante-tante. Kak Budiah. Awal mulanya itu tahun 2019. Saya apa namanya, diajak bergabung di salah satu grup penulisan di FB. Di situ saya membaca, terus teman saya yang sudah lebih dulu belajar menulis mengajak, ayo nulis yuk. Dulu kan suka nulis juga gitu, buat mading tapi kan. Mading di sekolah-sekolah dari SMP, SMA gitu kan. Nah terus lama banget udah nulis gitu kan. Terus sekarang udah punya suami, udah nggak ada yang dibucinin lagi, jadi nggak bisa nulis puisi. Inspirasinya hilang. Pertama kali kenal puisi. Puisi, ya dulu suka nulis puisi kan. Dulu naksir kan nggak bisa nyadar. Ya udah nyatainnya di puisi kayak gitu. Tapi dibaca nggak sama yang dari taksir itu? Jangan cuman. Kalau ceritanya lucu. Gimana itu? Kalau dulu waktu SMP, saya naksir sama seseorang. Nah ternyata seseorangnya itu malah nembaknya teman saya. Malah. Nah, sudah dibikinin puisi ya? Belum. Sayangnya. Nah waktu itu teman saya kan tahu kalau saya suka nulis gitu kan. Aku pengen bikin surat gitu. Pengen kirim surat sama pacarnya, tolong bikinin puisi, saya bikinin sepenuh hati. Sepenuh rasa. Karena yang dibikinin itu memang ngerasain juga gitu kan. Gitu. Jadi udah langsung akhirnya terus jadinya kalau tiap ini aku yang bikin, kalau dia bikin surat aku yang bikinin puisi gitu. Udah nggak apa-apa lah. Udah bisa nuangin isi hati lewat surat, bisa dijajanin juga di kantin kan lumayan gitu. Bayarannya jajan di kantin. Oke. Jadi sebenarnya udah bisa berpenghasilan dari zaman dulu ya menulis ya, sama aja kan? Ya, dapat bayaran loh. Puisi, dapat makanan gratis gitu, kan lumayan. Gitu. Nah terus SMA juga seperti itu, tetap surat-suratan sama pacarnya temen juga gitu. Jadi yang pacaran itu teman Anda, tapi yang surat-suratan saya sama pacarnya gitu. Tapi kalau yang waktu SMA tahu sih emang sengaja surat-suratan. Nah bermula dari situlah, maksudnya namanya bisa merangkai diksi gitu. Meskipun pada zamannya itu ya mungkin ala kadarnya lah ya. Cuman ya mungkin bisa dibilang puisi lah ya. Puisi bebas yang sebebas-bebasnya, nggak tahu kayak gimana. Nah di situ terus setelah udah nggak sekolah
udah nggak pernah nulis lagi, tapi baca tuh terus. Oh, tetap baca. Tapi sudah jarang nulis karena tidak ada yang ditaksir. Iya, sudah nggak. Tidak ada pekerjaan yang soalnya di kafe. Setelah lulus udah nggak ada yang ditaksir, tapi saya yang ditaksir ya. Ganti dapat puisi. Enggak juga. Oh. Soalnya nggak ada yang ini. Nggak ada yang masuk. Gitu. Wah, masuk gitu. Nah, baik baca mulai dari penulis yang terkenal gitu. Terus sama novel terjemahan gitu, baca terus kan kalau misalkan waktu luang baca. Nah, setelah menikah itu jarang banget sama sekali. Buku-buku pun, novel-novelku pun nggak ada yang aku bawa. Jadi kadang kalau misalkan ini udah sibuk dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah terus IFI waktu itu kan berteman sama temen SMA gitu kan. Nah di situ baru belajar lagi, membaca lagi, di situ baru mulai membaca dulu kan, membaca cerpen. Usia berapa itu? Berarti tahun sudah punya? Oh sudah punya anak, dua kalau nggak salah. Produktif. Produktif. Seperti karya-karya. Amin. Nah setelah membaca terus disuruh menulis, awal pertama menulis itu ya Allah yang namanya tulisan Mujibun itu banyak banget, tapi saya malah suka gitu. Jadi saya bisa gitu ya. Meskipun membaca buku-buku bagus pun setelah saya mengaplikasikan ke dalam tulisan saya pun saya belum bisa gitu. Dialog teks salah, tanda koma, titiknya segala macamnya itu ternyata memang menulis itu nggak gampang gitu. Makanya ya udah awalnya sih nulis cuman karena waktu baru pertama beberapa kali bikin cerita mini kan, paling berapa cerpen ini Mas? Tapi begini cermin lah cerita mini paling 100-200 kata kayak gitu ya. Awal menulis kan. Terus saya kecantol sama fiksi mini, jadi lebih mini lagi, paling cuma beberapa kata gitu. Terus diajak lagi sama temen, ayo nulis artikel, akhirnya nulis artikel. Nah pas di tahun 2020 itu baru saya fokus di fiksi, nulis fiksi cerpen seperti itu. Terus karena sadar diri kemampuan saya, maksudnya ilmu yang saya punya untuk menulis itu sedikit banget, minim banget, bahkan kurang. Akhirnya saya ikut kelas-kelas baik yang berbayar maupun yang gratis. Itu online ya kelas? Online, via WA. Oh, WA. Grup WhatsApp gitu. Nah, ya mulai dari situlah terus akhirnya memberanikan diri ikut event gitu. Awalnya nggak pernah menang, awalnya nggak pernah masuk kontributor, terus lama-lama setelah semakin sering menulis, semakin terasa lah istilahnya, baru ikut event, pertama kontributor masuk, cerpennya dibukukan seperti itu kan. Terus akhirnya ya menang-menang dibukukan. Masih di grup online tadi ya? Iya, banyak banget grup online Facebook ya, grup Facebook literasi itu yang banyak banget, ratusan. Yang aku masukin ini udah 20-an kali. Yang ikut di grup itu. Antologinya ya. Nah, jadi biasanya tuh ada dari adminnya tuh, dari grupnya memang bikin event, terus nanti kerjasama sama penerbit gitu buat diterbitin gimana. Yang dari situ. Lahirnya sebenarnya di mana sih Kak? Saya lahir di Palembang. Palembang, saudara-saudara. Saya lahir Palembang. Di bawah Mutik ya. Sudah pulang oleh orang Bantul. Kalau sekarang berarti kakaknya di Bantul. Kakak Bantul. KTP-nya Bantul. Bantul. Oke, tapi apakah kemudian gini, kalau tadi pertanyaan pertama kan kapan tertarik menulis dari kecil? Kenapa kemudian pilihannya puisi kan tadi? Kalau puisi sebenarnya aku juga maaf. Apa tendang aja. Kita langsung bergerak. Enggak, sebenarnya saya juga suka nulis cerpen sebenarnya. Di awal SMP. SMP.
cerita remaja gitu. Cerita remaja, tapi ya paling tokohnya paling banter 3 orang, terus ya seperti itulah gitu. Remaja-remaja yang cinta cinta terpendam, nggak mau gitu-gitulah, standar aja gitu. Cuman kenapa lebih ke ditelepon sama papa? Oh, papanya. Diangkat dulu nggak apa-apa, nanti papanya bingung. Kalau papa gedang sih nggak apa-apa. Nah, karena kepake aja sih puisinya gitu. Karena sebenarnya kayak order gitu ya. Jadi karena sering dipinta aja, jadi akhirnya yang ketulisan itu. Pindah ke Bantul itu berarti setelah menikah ya? Setelah menikah. Kalau kemudian bayangan saya gini, kalau kemudian bicara iklim kepenulisan, kita ingin tahu, Pak Mimin kayak apa ya? Situasi lingkungannya untuk mendukung dia nulis gitu. Nah, kalau suami alhamdulillah mendukung. Tapi kalau papaku enggak, awal-awal. Nah, makanya di Facebook saya pakai nama pena, bukan nama ini. Cuman kalau buku saya pakai nama asli gitu. Kenapa? Karena biar nanti bisa disodorin sama papaku ini gitu. Saya tuh nggak cuman main-main HP doang kayak gitu. Ada hasilnya, ada bukunya gitu. Ini bisa dijual? Iya, emang mau dijual. Tolong Pak, jualin Pak. Tapi beneran papaku juga ikut jualin. Tadi ikut jualin. Biasanya kan kayak gitu memang harus bareng-bareng. Nah, terus dari setelah novel kedua tuh baru mulai ini gitu. Terus ya setelah saya juga dapat penghasilan dari menulis. Terus kan kalau saya memang kalau hasil penjualan buku saya mau kasih ke adik gitu. Kalau misalkan ini ada pulsa atau apa, kasihnya ke adik-adik gitu. Jadi mungkin gitu kan. Ya, pemikiran kalau sekarang secara banyak orang kan sebenarnya profesi menulis itu berat. Hasilnya juga nggak terlalu. Kenapa kemudian profesi lain ada nggak saat ini? Profesi lain apa? Saya tukang bubur yang insya Allah naik haji, amin. Bubur kelor ya? bubur ayam Jakarta. Bubur sapi yang belum ada. Bubur ayam. Tapi jualnya di Bantul. Di Bantul. Pagi hari. Iya, soalnya tadinya juga jualannya di Jakarta. Cuman suamiku nggak betah di sana. Katanya di sana panas lah. Di sana kompetisinya terlalu ketat. Terus macetnya parah kan. Udah, apalagi saya di Jakarta Selatan, udah kan. Sama saya juga di Jakarta Selatan Cipete. Oh iya. Belakang pasar. Pasar Cipete. Oh, pasar Jalan Cipete. Terus kalau saya di Jalan Ampera. Kalau bubur ayam Mas Aras ayah saya juga di Jalan Ampera. sekalian promo ya. Iya, silakan nanti kalau lewat Jalan Damai setelah itu ke Jalan Ampera beli bubur gitu. Nah iya. Kalau Jalan Damai damai aja lah. Kembali ke topik. Kenapa kemudian nulis jadi sebuah pilihan profesi? Oh iya. Oke. Jadi profesi ya karena memang menghasilkan. Gitu ya. Apalagi di zaman sekarang banyak platform ya gitu kan. Belibet ngomongnya. Nah iya gitu. Kita nulis kita kirim. Nah nanti kalau misalkan kita lolos kita bisa dapat fee. Memang sih kalau misalkan di platform itu kayak misalkan yang saya sendiri ya Kaskus itu paling satu tweet berapa ribu, berapa puluh ribu gitu kan, tergantung viewersnya gitu. Tapi ternyata memang menghasilkan gitu. Orang waktu tahun 2019 saja 2 bulan saya udah bisa beli HP gitu. 2 bulan ya? 2 bulan untuk online tadi ya? Setiap hari? Setiap hari, minimal sehari satu gitu, konsisten. Dia namanya ibu rumah tangga juga pengusaha, amin. Jualan kan, jadi kan menulis di sela-sela itu saya menulis, nanti dikirim kayak gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah dapat gitu. Dan beberapa teman saya juga hidupnya dari menulis gitu.
Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kalau zaman dulu sih memang kayak gini, ngapain sih jadi penulis gitu kan, buat makan aja nggak bisa. Nah kalau sekarang enggak, beda. Teman saya iya sekarang tuh ada Wiku, KBM Apps, Joylada, terus Good Novel, Innovel, segala macam, banyak platform yang memang khusus buat cerpen cerbung kayak gitu kan. Dan itu di Dreamy juga teman saya tuh ada yang dapet pakai dolar kalau memang dari luar. Dreamy itu berarti bahasanya asing? Enggak, bahasanya tetap Indonesia, kita tetap Indonesia. Jadi memang apa namanya, terus yang dapatnya itu sebulan tuh nggak cuma 1 juta 2 juta, ada yang puluhan juta juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita yang memang kesempatan sekarang berbeda. Iya beda, memang mungkin sekarang apa namanya ya, karena teknologi kali ya, karena teknologi sekarang orang-orang pada malas beli buku, udahlah lagi ngapain, lagi di mobil, lagi di jalan, lagi bisa baca gitu kan. Jadi kan ya udah, jadi lebih gampang gitu kan, aksesnya juga lebih gampang. Yang mau berbayar, platform pun ada yang berbayar, ada yang enggak kan. Nah nanti kalau misalkan emang nggak punya duit, cari aja platform yang nggak berbayar gitu untuk membacanya gitu kan. Nah meskipun nggak berbayar juga penulis bisa dapat fee karena memang kan masuk aplikasi segala macam gitu kan. Ada iklannya, profit sharing dari iklan. Iya gitu. Jadi kalau misalkan zaman dulu penulis tuh nggak menghasilkan apa-apa. Nah kalau sekarang nggak, penulis bisa menghasilkan apa-apa kayak gitu. Asal kita memang tekun. Kita memang tekun gitu. Kalau yang di platform cerbung itu memang belum menghasilkan apa-apa karena memang nggak tekun. Iya. Tekun itu berarti setiap hari harus upload atau bagaimana? Nah, kalau memang idealnya sih setiap hari. Jadi membaca tuh nggak di PHP-in. Kalau saya memang suka PHP sih sama membaca gitu. Sama membaca biar nanti dilanjutkan. Bab 1 sebulan kemudian baru sinetron ya? Iya. Berarti Anda sebagai penulis skenario sinetron bisa. Tolong PH Jakarta panggil beliau. Tapi menarik loh, karena ketika kemudian Mbak Tia harus setiap hari membuat tulisan, berarti kan ide ceritanya harus ngalir terus dari mana ya? Nah itu karena berhubung saya suka ribut di medsos. Oke. Rahasianya di situ. Teman-teman kalau suka yang jadi ghostwriter buat keributan di medsos, nanti jadi ide ceritanya Mbak Tia. Iya. Jadi apa namanya ya? Kita cepat dulu dibuka sebentar, saya nggak dibuka. Apa biar tahu wajahnya kalau mau ribut. Nanti saya ketahuan dong. Di jalan saya. Ghostwriter ini. Jadi sebenarnya kayak kemarin saya ikut event ya. Itu cuman lihat cuplikan film. Itu saya bisa jadi cuman lihat seorang driver taksi merampok penumpangnya. Itu saya bisa jadi cerpen. Jadi satu. Jadi apapun itu sebenarnya bisa jadi ide. Ide tuh kalau misalkan ikut event ini yuk gitu. Temanya ini, aku nggak ada ide. Sebenarnya ide tuh banyak banget gitu. Cuman ya karena kita memang mungkin lagi tertutup itu hatinya kali ya. Jadi nggak bisa ngeliat. Hidayahnya nggak nampak ya. Nah iya gitu. Jadi ya sebenarnya apapun bisa jadi ide. Nah saya nulis Anak Jadah ini juga. Jangan sampai masuk dulu situ. Saya masih pengen tanya dulu. Iya oke. Tapi gini, ribet juga, idenya dapat. Bahkan mungkin kalau saya membayangkan Mbak Tia melihat dalam setiap detik ada ide gitu. Persoalannya kan bagaimana kemudian konsisten menulis idenya sampai selesai. Di tengah kesibukanmu sebagai ibu-ibu rumah tangga, tante-tante tadi. Kalau saya sama ini sebagai penjual, pengusaha. Kalau saya sih kan ada waktu khusus menulis. Waktu khusus untuk menulis biar ini pas malam hari. Setelah anak sama suami dinaboboin kan, baru saya nulis. Kalau udah ini. Terus kadang saya memang kalau misalkan waktu DL, saya bilang saya ini hampir DL nih gitu kan, mau ikut ini, minta waktunya kalau misalkan anak ada perlu apa-apa sama ini, jadi nggak ada yang ganggu saya gitu. Nah untuk ide, jadi saya misalkan saya punya ide,
saya lagi jualan nih kan jualan nggak melulu ngelayanin mulu gitu. Pas nggak ada customer, saya tulis pasarannya aja dapat gitu ya. Jadi saya tulis kayak gitu. Nah terus nanti pas malam nanti baru dirangkai gitu. Kalau misalkan memang ada waktu, saya endapkan dulu. Kalau udah nanti dibaca lagi, nanti kan nemu lah. Ada yang kurangnya, ada yang lebihnya, ada yang jauhin kayak gitu, nanti tinggal disuasunting sendiri gitu. Nanti baru kalau misalkan udah merasa fix, baru dikirim kayak gitu. Selain itu aja sih. Mungkin berarti memang sudah terbiasa Mbak Dia kemudian setelah dapat ide mungkin dihindarkan dibuat sketsanya, kemudian nanti setelah ada waktu malam-malam sudah diselesaikan kirim. Ini siklus yang terjadi setiap hari. Saya tadi bayangkan beliau adalah scriptwriter sinetron apa amin setiap hari harus nulis, harus ada ide ini si Andin ketemu siapa, kemudian salaman dapat amplop gitu. Saya bayangkan berarti bisa nih Mbak Dian. Tapi gini, selain melalui komunitas online, ada nggak sih mungkin Mbak Dia ikut komunitas yang offline ketemu sama guru-guru mungkin? Kalau offline-nya tuh justru malah ketemu sama sesama penulis. Saya sering di Jogja udah beberapa kali bertemu sama sesama penulis, ngobrol sharing. Sesama penulis di online. Ketemunya di offline. Terus kita kumpul-kumpul membahas apa. Itu ada komunitasnya? Kalau untuk komunitasnya sih enggak. Kita emang kebanyakan emak-emak sih. Maksudnya kalau misalkan sambil arisan gitu. Untuk membuat komunitas yang ini yang harus begini begitu sih kayaknya waktunya yang enggak ini ya, paling nanti besok kumpul yuk gitu, nanti baru calling sama teman-teman gitu, terus nanti oh ya di sini, terus nanti bahas apa gitu. Kalau awalnya tadi banyak nulis puisi, ada buku kumpulan puisi? Ada. Sudah ada judulnya apa mungkin kalau ingat? Lupa saya. Kumpulan puisi pernah. Itu tahun 2019. Yang saya maksud buku dalam bentuk fisik ya. Kemudian ada cerpen, kumpulan cerpen barangkali? Kumpulan cerpen yang antologi. Ya. Kalau yang antologi itu ada beberapa. Yang puisi tadi antologi bersama? Antologi bersama. Sejak sekarang saya justru karena mungkin saya lebih fokus nulis cerpen sama cembung. Jadi puisinya tuh nggak begitu saya ini lah. Kita kan dulu. Dan ini kan lagu Indonesia Raya jam 10. Penting. Oke, kita ulang lagi ya ini ya. Kita review, berarti pernah buat antologi bersama puisi. Terus yang antologi personal ada? Antologi puisi personal? Kalau personal belum. Kemudian saya belum pede. Belum waktunya. Iya, belum pede. Tapi udah punya banyak ya. Cerpen antologi bersama ya, banyak. Yang sendiri ada juga. Apa judulnya? Goyangan maut sang biduan. Oh, serem banget. Anda pernah jadi biduan? Biduan kamar mandi. Terus untuk suaminya gitu. Tanggapan private. Terus kemudian novel. Novel ada apa aja ya? Yang pertama, ini katanya ketiga? Iya. Ini yang ketiga. Ya, yang pertama judulnya Since I Meet You. Since I Meet You. Itu saya kira lagi bahasanya Inggris judulnya. Sejak Anda bertemu dengannya. Lanjut. Terus jangan panggil gue gendut. Oh, pernah. Jadi curhatan. Jangan panggil gue gendut yang kedua. Terus yang ketiga ini. Yang ketiga judulnya Anak Janda. Oke, kita akan mungkin review dikit tentang yang Since I Met You. Ceritanya pas tahun berapa ya itu kayaknya anak muda. Bentar, itu bahasa Inggris ya? Iya. Tapi doang bahasa Inggris judulnya doang. Oke. Kalau isinya sih tetap bahasa Inggris. Kalau Since I Meet You, tahun 2000 cerita tentang Ayu dan Ayah, kakak beradik. Ceritanya begini. Ayah
kakaknya Ayah ini punya pacar dan si Ayu ini udah punya tunangan gitu kan. Tapi ternyata di dalam perjalanannya itu terjadi problematika sih. Nah yang akhirnya justru mendekatkan si Ayu sama si Prabu ini, pacarnya si kakak gitu. Ya akhirnya yaudah Ayu melepas tunangannya dan menikahi, justru menikahnya sama si Prabu, pacarnya kakak ini kayak gitu. Jadi sebenarnya cerita rumah tangga. Oh, bukan. Sorry. Berarti ini masuk apa ya? Ya romance. romance. Bukan teknik juga. Sudah cukup dewasa dari satu cerita. Terus di situ tuh lebih ke apa namanya ya? Ikatan antara kakak, adik sama ayah, ibu kayak gitu. Kan biasanya kalau kakak adik kan perlakuan ayah ibu terhadap kakak dan adik kan biasanya berbeda gitu. Nah itu tuh lebih ke konflik keluarga sih sebenarnya ya. Hubungan antara ayah, anak, ibu, anak, kakak dan adik gitu. Dan juga dengan pasangan mereka masing-masing kayak gitu. Calon menantunya. Iya kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama itu. Itu settingnya di Jakarta ya? Setting Jakarta. Kelihatannya seperti itu. Kelasnya. Saya belum baca ya. Terus yang ke setting Jakarta juga di Pemalang. Sampai Pemalang juga. Pemalang Jawa Tengah. Terus saudaranya ada yang di Pemalang tuh. Iya, saya di sana. Saya tinggal di sana dulu. Saat itu tinggal di sana, bekerja di sana. Ya. Iya. Yang kedua jangan don't call me fat. Oh iya. Jangan panggil gue gendut. Jangan panggil gue gendut itu Tenli. Anak SMA gitu. Dia punya si Liora ini punya body yang besar. Ya, yang namanya ini kan pasti bully-bulian lah, soal pembulian gitu. Dan ibunya itu seorang single parent yang berprofesi sebagai model. Taulah konfliknya, seorang janda membesarkan anak, konfliknya ibu sendiri aja udah sebagai janda. Model pula itu udah sesuatu yang ini, ditambah lagi dengan anak yang memiliki body besar, tidak seperti selalu dibandingkan seperti ibunya, malah justru lu anaknya malah kelihatan kayak maknya gitu. Pokoknya kayak gitu lah, bully-bulian kayak gitu lah. Nah itu ada teman yang sama pembuli, yang pembuli itu tuh ternyata ibunya dia juga punya bapak aja, nanti juga ada, dan ternyata antara orang tua itu tuh ternyata punya relasi gitu. Nah konfliknya di situ lah. Nah terus si Liora ini konfliknya nggak cuma itu sih. Konfliknya tuh Liora ini juga kepengen jadi model seperti ibunya. Dengan ibunya. Nah tapi ternyata ada teman yang ternyata orang tua juga memiliki apa namanya PH. Nah dia akhirnya dimasukin setelah dia jadi model gitu kan. Belajar sekolah sambil jadi model dan ternyata tetap aja dibully gitu. Meskipun apa yang dia dicita-citakan sudah tercapai, tetap aja yang namanya pembulian itu tetap ada gitu. Bermula dari situ, lu nggak ngaca gitu. Gendut kayak gitu bisa jadi model, setelah jadi model tetap aja dibully gitu. Ya gitu sih, lebih ke pembulian sih. Ending tapi biasanya endingnya happy ending. Itu tahun berapa ya? Tahun 2020 juga. 2020 Dan 2021 Maret terbitkan buku baru. Mau cerita dulu ya? Kalau ini tawaran biar atau kasih penonton biar penasaran untuk membeli bukunya, jadi apa? Kalau anak jadah ini premisnya itu Nara, seorang anak yang lahir di luar nikah, mencari ayah kandungnya hanya berbekal dengan buku diari sang ibu gitu. Oke. Dari perceraian atau gimana ceritanya? Enggak cerai. Jadi sebenarnya ditinggal pergi ayahnya. Ratna itu dulu ceritanya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, ternyata dia diperkosa. Di saat
ada Ini ibunya pesta, ya ceritanya? cerita ibunya diperkosa dan dia tuh karena dikasih minum, maksudnya biar mabuk itu akhirnya dia nggak tahu siapa apa namanya yang menghamili. Siapa yang menghamilinya? Cuman kan yang dia tahu di situ yang tertulis dia datang bersama siapa dan di pesta itu bertemu dengan siapa aja. Nah di situ jadi clue-cluenya. Jadi apapun yang ditulis dari alamat apa namanya kos-kosannya di mana, terus bertemu dengan siapa saja, siapa temennya dan pernah berpacaran dengan siapa saja, siapa yang disukai dan menyukainya kan ada di buku diari. Nah dari di buku diari itu si Nara sama pacarnya yang anaknya ya, anaknya si Nara itu mencari tahu keberadaan ayahnya. Setting tempat awal si Nara itu tinggal di Jakarta sama pacarnya, terus karena Ratna ibunya Nara itu hamil di luar nikah yang menyebabkan ayahnya meninggal karena sakit jantung, si Ratna kan diusir gitu. Nah dia punya kenangan waktu masih kecil umur 10 tahunan dia dibawa pulang sama ibunya menemui neneknya, tapi ternyata neneknya masih belum bisa menerima gitu, merasa belum memaafkan si anak, akhirnya diusir kembali. Nah dari ingatan pahit itu, terus pembulian dari warga, gunjingan, cacian dari warga gitu yang gak punya ayah, suami, anak jadah gitu, dia tuh Nara tuh mempunyai trauma gitu. Nah terus setelah dia udah dewasa, ibunya udah meninggal, terus akhirnya pengen menemui satu-satunya keluarga dia gitu. Akhirnya dia balik lagi ke kampung, tapi alhamdulillah diterima sama warga kamu, diterima sama neneknya juga diterima gitu. Nah tapi ternyata setelah menemukan buku diari ibunya, dia jadi ingin sebenarnya siapa gitu. Akhirnya dari Jakarta di Pemalang lagi settingnya juga, terus ke Jogja sampai ke Surabaya baru ketemu untuk mencari. Iya. Ini perjuangan sebagai seorang detektif nanti semua dinilai. Kalau diceritakan semua nanti Anda nggak beli. Ini ceritanya diterbitkan oleh Love Prince. Penerbit mayor ya? Enggak, ini sekarang indie. Tadinya mayor. Love Prince, saya agak lupa dengan namanya. Love Prince. Dulu Love Prince awalnya memang mayor. Pre-order atau sudah cetak masa kemudian ceritanya? Iya. Ini saya ikut anak jadah ini ikut. Jadi Love Prince juga punya grup literasi di Facebook ya. Waktu itu ada event menulis 30 hari. 30 hari. Jadi makanya selama 30 hari saya melakukan ini. Jadi ini. Terus nanti dikasih, kalau misalkan lolos, nanti dikasih waktu 1 bulanan buat editing. Gitu. Nah alhamdulillah naskah ini lolos. Ya udah, akhirnya diterbitkan dari sana. Terbit gratis, saya nggak bayar. Sampai berapa eksemplar pertama cetak? Pertama cetak saya cuma 30. Tapi alhamdulillah ada cetakan kedua udah ada karena masih ada pesanan. Jadi kalau mau pesan masih bisa kok. Berapa ini harganya? Wah, disampaikan aja nggak apa-apa. Harganya 100 ribu. Enggak, 65.900. Berapa halaman itu? Saya lupa malah. Saya juga 167, 168. Nambah lagi soalnya. Ya, itu teman-teman kalau mau tahu ceritanya, ini menarik ceritanya karena kemudian pencarian seorang anak yang hanya basisnya diari aja nggak terlalu jelas gitu. Konfliknya terasa lah, pesan moralnya juga ada lah. Oke, ini tentang pencarian seorang anak ada bapak biologisnya di mana Bu Ratna itu sempat diperkosa. Ini menarik karena kemudian ada unsur detektifnya. Yang suka detektif silakan nanti baca novel. Ini jadi tidak porno ya? Enggak ada. Persoalannya adalah detektif jurnalisme, mencari fakta. Meskipun ada ini cuman
enggak saya tulis ini. Ya kan apa namanya tetap ada nuansa percintaan. Ternyata saat di Jogja ngekos ternyata ada main si pacarnya si Wira, pacarnya si Nara ini ada main sama teman kosnya gitu. Ya perselingkuhan, pengkhianatan buah ini. Nah, iya. Ibunya meriah. Ibunya meriah. Sudah ya, ada yang nuansa bumbu gitu. Karena juru masak juga bisa masak cerita. Oke, sampai sekarang udah berapa exemplar nih yang beredar di pembeli? Berarti dari bulan hampir Maret 40-an. 40-an. Dari sampai sebuah proses ini untuk sebuah single factor karena tidak ada promo langsung kan? Iya, saya promo sendiri. Iya. Setelah melalui puisi, cerpen, novel, terus kemudian kalau bicara kemantapan hati sebagai seorang penulis, Iya. pilihannya apa? Kalau saya sebenarnya lebih ke cerpen ya. Ke cerpen. Di situ ya jadi. Iya, karena bisa dibaca sekali duduk kan. Ya terus tidak terlalu menyita waktu juga. Dan simbol-simbol ceritanya bisa ya. Iya. Terus apa namanya bikin ini nanti konflik utamanya nanti ya pokoknya gitu kan sempet kalau ini harus kompleks gitu. Ini sudah mau ending dibuat konflik. mau bikin berapa bab, nanti konflik utamanya mau ditaruh di bab berapa, nanti anak-anak konfliknya gitu kan, nanti cucu-cucu konfliknya gitu makanya kayak gitu. Kalau novel butuh ketajaman seperti itu, detailan. Kan kalau misalkan novel kan istilahnya dari bab per bab ada keterkaitan. Jadi misalkan di sini ada sebuah ini kenapa ya, nanti jawabannya ada di bab berikutnya, pertanyaan yang ada di bab berikutnya ternyata jawabannya ada di bab awal gitu. Ada korelasinya. Nah iya gitu. Jadi saling keterkaitan ini juga lebih detailnya nulis novel kayak gitu. Jadi memang silakan dibeli 66.000 belum ongkir ya? Iya belum ongkir. Belum ongkir, nanti jangan lupa ada ongkirnya sama sampul dibungkus pakai kado. Oh sampulnya bagus Pak. Kalau dari Love Prince memang langsung, kemasannya sudah bagus. dalam bentuk Udah apa namanya bungkusannya bagus, terus dapat souvenir juga gitu. Souvenir Kan saya mantenan. Iya. Enggak harus nunggu mantenan dulu. Justru ini kalau kemudian bicara dari online, offline, puisi, cerpen, novel, secara penghasilan terus yang mana? Kalau buat penghasilan, kalau misalkan mau sudut pandang Anda ya, pengalaman personal. Jadi selain puisi, cerpen dan novel, saya juga nulis artikel. Itu beda ya? Yang tapi ini bisa aja. untuk yang 3 tadi. Kalau buat ini sih sebenarnya ya novel. Banyak ya. Iya. Dapatnya gede. Kalau misalkan penjualan banyak ya banyak. Oke. Kalau Kalau yang cerpen, tadi, kalau artikel itu kenapa saya stop? Iya. Itu side effect gitu. Nah kalau misalkan cerpen itu biasanya saya ikut event-event. Paling ya. Macam lomba gitu. Lomba-lomba hadiahnya juga ada yang besar, ada yang ini kayak kemarin lomba battle di nulis aja dulu di salah satu grup juga alhamdulillah jadi juara meskipun hadiahnya banyak tetap dibagi sama tim kan, tapi ya alhamdulillah lumayan gitu. Nulis cerpen 500.000 gitu dapat 500.000 belum hadiah lainnya langsung kayak gitu giveaway gitu. Jadi kalau misalkan di grup-grup kan makanya saya ikutin banyak grup karena memang di grup-grup itu biasanya ada event-event dan peluangnya besar ya. Jadi kalau misalkan ada event di sini ya udah masuk, kalau belum masuk ke grupnya nanti ya udah punya banyak grup cuman buat ikutan event-event gitu. Memacu proses kreatif Iya. Ya kadang ada yang banyak, ada yang menang tuh mulai dari 10.000, 20.000, ratusan gitu. Sampai kalau kuis-kuis lah biasanya itu kan kuis-kuis gitu. Bikin tulisan apa gitu. Nanti hadiahnya pulsa, kadang uang, kadang buku gitu. Sudah dapat Kadang banyak.
dapat kaos juga, dapat, saya kemarin malah dapat kopi kopi robusta lumayan gitu. bisa Pokoknya banyak lah. mulai satu detik. Gitu. Kalau misalkan emang yang suka ngejar event-event gitu, kalau misalkan di akumulasikan semua hadiah-hadiah ini lumayan. Dapat juga. Apalagi kalau buat sampingan kayak saya gitu kan, teman-teman yang punya konsentrasi tinggi di dunia media sosial. Iya saya tokohnya dunia sosial seperti dunia nyata sih. seperti duniamu sendiri. Tapi kan ada ini pengaruh baiknya gitu, baik gitu, maksudnya nggak cuma yang gimana. Inspirasi penulis yang ada di pikirannya Mbak Dewi siapa yang tadi sangat mempengaruhi ide, tadi sempat disebutkan tapi lupa, kayak belum sampai nama ini. Nama. Kalau sebenarnya saya itu kalau penulis ya, penulis yang saya idolain. Boleh kalau dari luar Khalid Hussein. Kalau yang dari dalam, saya suka Mbak Ajeng Maharani. Gitu. Ya. Itu cerpen akan mengertikan dari. Cuman bedanya kalau Mbak Ajeng itu lebih ke surrealis. Kalau saya pernah bikin surrealis malah ambiar gitu. Karena yang realis dibabat habis sama mentor saya, dibabat habis. Pokoknya udah ini pokoknya surrealis ke malah realis. Ini absurd banget. Masuk nih. Nah iya, saya suka yang realis aja lah. Mungkin karena terlalu ya, realistis. Ya, karena gitu. kemudian lebih mudah karena inspirasinya jelas. Iya. Simul utamanya itu. Saya imajinasinya, pokoknya apa yang saya lihat, yang saya dengar itu yang Tapi lucu juga ya, Mbak. Mbak Ajeng kan lebih banyak nulis. Iya. Mbak Ajeng Maharani, surrealis. Kok bisa menginspirasi Anda? Ceritanya saya apa namanya ya? Saya tuh kalau baca punya Mbak Ajeng tuh kayak terpana gitu. Apa ya? Kok bisa sih kayak gini gitu. Tapi endingnya Anda nulis realis. Tapi malah saya ini realis. Biasanya kan kita misalkan apa namanya ngidolain siapa, biasanya entah gaya bahasanya, entah cara ininya, pasti ada yang ngikutin. Kalau saya nggak ngikutin sama sekali. Ini lucu loh. Kok bisa tapi pertanyaan awal loh. Surrealis tapi malah saya realis. Gitu. Bikin surrealis malah ambiar. Implementasinya apa ya? Gimana? Pas nulis itu. Iya, mungkin karena saya suka apa namanya ya, suka gitu ya. Tapi kan apa yang saya tulis tetap apa yang saya alami, pasti yang saya ini gitu. Jadi kayak idealis kan sih. Meskipun bacaannya apa aja beragam, tapi tetap yang ditulis yang itu aja gitu. Bisa jadi karena kemudian artinya kan Mbak Ajeng sebagai salah satu inspirasi. Inspirasi kan bukan berarti saya harus mengikuti harus copy paste, gitu. harus copy paste. Bisa karena dia bisa nulis bagus, saya juga harus bisa sesuai dengan saya. Ya, next ke depan impiannya di dunia penulisan apa ini Mbak Dia? Pengen punya buku, ngeluarin buku entah yang cerpen atau kalau cerpen saya pengen tembus cerpen koran gitu. Jadi kalau misalkan novel pengen bestseller kayak gitu aja sih. Kapan novelnya? Tahunnya ada? Sudah ada lagi? Saya sedang proses bikin. Tahun 2021 ini. Lagi proses bikin. Judulnya Lelaki Venus. Wow, ini silakan nanti beli yang Lelaki Venus para perempuan Jupiter. Gitu. Oke, apalagi mungkin yang mau disampaikan ke pemirsa di sini? Yes. Motivasi mereka untuk menulis atau gimana? Kalau untuk menulis ya. Yang penting itu mau belajar. Oke, mau belajar. Tekun. Dan susah. Mental kudu kuat lah. Karena banyak blocking time-nya misalnya. Iya, gitu. Pokoknya banyak belajar. Meskipun mungkin ilmu kita banyak gitu. Tapi kan ilmu kan terus berkembang kayak gitu. Dan mengajarkan ilmu ke yang lain. Amal jariah. Iya,
surga iya. ini. Surga tapi Anda beli ya. Tetap. Beli bukunya maksudnya bukan beli surganya. Salah. Jadi meskipun kita menulis tetap ada manfaatnya buat ini, entah buat pembaca, entah sedikit entah banyak, yang penting nggak bikin pembaca justru menjadi apa ya, tersesat lah atau gimana. Tapi boleh nggak kalau kita bercita-cita jadi penulis karena saya ingin mendapatkan banyak uang misalnya? Oh, ya Sah kali? tidak sah. Sah ini? Sah. Boleh. Mau menjadi penulis biar dapat duit, nggak masalah, sah. Biar banyak fans. Biar banyak fans gitu, nggak masalah. Biar terkenal, nggak masalah itu. Mana-mana ada tangan. Iya, capek. Gitu, nggak masalah sih. Tapi untuk saya sih menulis pengennya tetap cuannya juga pengen selain bisa menyalurkan hobi gitu kan. Fisik dasarnya beliau tadi adalah terus menyalurkan perasaan biar menjaga kewarasan gitu kan. Juga uang gitu. feedback yang kita dapatkan untuk naik haji. Amin. Buat tambahan ya kan. Siapa tahu dihajiin sama buku kan nggak tahu ya. Amin. Ya, gitu Ya, kan. ya, amin. Oke, tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tia Hayu yang baru saja melaunching buku Anak Janda kemarin tahun ini. Kita banyak inspirasi bagaimana caranya menulis tadi yang di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan pengusaha. Amin. Jadi perlu juga kita ambil ilmunya itu. Ada ide dari sekitarnya, dari baca di medsos, pas tadi berdebat di medsos jadi inspirasi. Jadi itu sebuah tulisan dibuat sketsanya, malam dihaluskan, diedit, dikirim. Salah satunya beliau memilih jalan deadline lomba atau deadline event itu untuk memotivasi karyanya lahir. Ini di beberapa kali saya ngobrol ke teman-teman juga menemukan yang sama. Kadang-kadang kita perlu tantangan dan itu jadi bagian tantangannya. Kalau untuk masalah hasil nomor 2, yang penting juara. Hasilnya nomor 2 nggak apa-apa. Iya. Iya. Yang penting juara. Apalagi yang ingin di-share ke teman-teman yang lain barangkali wah ini menarik ini. Apa ya? Ibu-ibu yang di rumah jangan kalah dan mulailah berdebat dengan beliau supaya jadi tokohnya dalam cerita-cerita yang akan ditulis sama Bu Tia Hayu. Iya, sebenarnya menulis nggak susah-susah banget sih gitu. Menulis akan susah kalau kita cuma memikirkan doang, nggak mau mulai untuk menulis. Keywordnya jelas. Udah gitu aja sih. Semua orang bisa nulis, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi penulisan. Tepuk tangan untuk Mbak Tia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, edisi Selasa Sastra selanjutnya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Tetap semangat, walaupun pandemi tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, terima. Jangan kapok. Besok launchingnya boleh di sini yang novel selanjutnya. Boleh. Online, live streaming. Oh, boleh. Dikomentari sama komentator. Oh, iya. Oke.